Shalom Alaihim. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku terkasih, bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan marilah kita mempersiapkan segenap hidup kita untuk masuk di dalamnya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena sepanjang hari ini Engkau masih menyertai dan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami bersaat teduh sejenak untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau menolong kami Bapa, agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu. Lalu kami dapat juga melakukannya dalam segenap kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari, saudara dan anak-anakku terkasih, firman Tuhan saat ini kita akan membacanya dari kitab Ester pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kitab Ester pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 yang demikian firman Tuhan. Ratu Wasti dibuang. Pada zaman Ahasiveros, dialah Ahasiveros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiveros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara, Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kitab Ester dimulai dengan memperkenalkan seorang raja yang merajai 127 provinsi dari India sampai ke Ethiopia, yaitu Raja Ahasiveros. Raja ini setelah memasuki masa 3 tahun bertahta, dia mengumpulkan
semua pejabat-pejabatnya, militer, bangsawan, dan juga para politikus lalu membuat pesta besar-besaran. Untuk apa pesta ini dilaksanakan? Kita bisa membacanya pada ayat yang keempat, yaitu untuk memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak. Kalimat ini menunjukkan betapa dia seorang raja yang sedang mencapai puncak kejayaannya. Semua data tersebut dituliskan untuk membuat kita berdecak kagum. Bukan 1-2 hari atau 7 hari, tetapi 180 hari pesta besar-besaran. Itu selama kurang lebih 6 bulan. Bayangkan ibu bapak, pesta selama 6 bulan dengan memamerkan kekayaannya. Ibu bapak, kalau kita menyaksikan di televisi, ada acara di mana para artis atau para selebriti mempertontonkan rumahnya. Di situ paling banter. Setiap episode itu hanya 1 jam. Setiap selebriti atau masing-masing artis 1 jam. Ini 180 hari. Dan yang menonton bukan hanya duduk diam manis, tetapi disajikan berbagai macam makanan yang lezat. Bagaimana tidak, mereka betah menontonnya. Karena mereka dijamu dengan beraneka makanan yang lezat. Bukan itu saja ibu bapak. Ketika selesai 180 hari berpesta dengan mengundang para pembesar di sekitar kerajaan Ahasiverus masih mengadakan lagi pesta selama 7 hari lamanya. Dan dalam ayat 6 dikatakan, di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih dengan katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang dan pelinggam. Dituliskan tentang dekorasi, mebel, peralatan perjamuan dan anggur, minuman raja, menunjukkan perayaan yang mewah sekaligus pamer kekuasaan. Pada pesta yang 7 hari itu, yang diundang bukan saja rakyatnya yang memiliki jabatan penting, tetapi juga rakyat kecil diundang bersama-sama. Kalau kita perhatikan bagaimana cara minum pun diatur. Di sini Raja Ahasiverus benar-benar mau menunjukkan kekuasaannya. Tidak ada orang yang berani menegur, mengingatkan ketika dia mengadakan pesta besar-besaran ini. Semuanya turut menikmati. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih. Dari sini kita melihat bagaimana Ahasiverus membeli persahabatan demi mendapatkan gelar agung. Supaya dia dimuliakan, supaya dia diagungkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dia mau menunjukkan kekuasaannya. Supaya dia mendapat gelar agung sama seperti pendahulunya, yaitu Koresi dan Darius. Demikianlah cara raja-raja dunia ini meninggikan dirinya,
pamer kekayaan, pamer kekuasaan. Hal ini kontras sekali dengan apa yang Yesus lakukan, yang justru dia merendahkan dirinya. Ketika ia rela tunduk pada kehendak Bapa untuk dikorbankan di Golgota demi keselamatan umat manusia, maka Bapa pada akhirnya meninggikan Yesus dengan membangkitkannya dan mendudukkannya di sebelah kanan Bapa. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anakku yang terkasih. Memang cara Allah berbeda dari dunia. Cara hidup anak-anak Allah seharusnya juga berbeda dari gaya hidup anak-anak dunia ini. Oleh sebab itu mari kita bersama belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Ahasveros ini. Agar kita ketika kita diberikan kesempatan untuk memiliki jabatan yang tinggi, atau kita mungkin sedang berkuasa, memiliki kekuasaan, janganlah kita menjadi sombong dengan memamerkan kekuasaan kita, dengan memamerkan kekayaan kita. Karena sejatinya kekayaan dan kekuasaan yang Tuhan anugerahkan itu hanya sementara. Itu tidak langgeng, itu tidak kekal. Sebaliknya kita harus memanfaatkan apa yang Tuhan anugerahkan itu, yaitu kekayaan dan kekuasaan, untuk kita emban dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga kekayaan kita bermakna juga bagi sesama kita yang membutuhkannya. Kekuasaan kita juga kita pergunakan juga untuk bertindak adil terhadap sesama. Sebab kita harus ingat, apa yang kita terima saat ini harus kita emban sebagai anugerah semata-mata dari Tuhan. Itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan sejati seorang manusia berasal dari ketaatannya dalam melakukan kehendak Allah. Dalam kondisi apapun saat ini, ketika kita berjaya, jangan lupakan itu semua anugerah Tuhan yang harus kita kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anakku terkasih, kita meneladani Yesus Kristus yang dengan rendah hati, taat, setia, melakukan kehendak Bapa. Dan pada akhirnya Yesus ditinggikan. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita, agar hidup kita bermakna bagi sesama kita, lalu nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan setia Tuhan. Saat ini kami boleh menikmati berkat firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami melalui firman Tuhan ini, agar kami tidak menjadi sombong ketika kami diberikan kesempatan untuk memiliki kekayaan atau bahkan kuasa di dunia ini. Karena sejatinya itu hanya titipan dari Allah, agar kami mengemban tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana itu adalah anugerah dari Tuhan semata. Lalu Tuhan, dengan teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami, dengan rendah hati kami dimampukan untuk dapat mengemban tugas dan tanggung jawab kami
yang Tuhan percayakan kepada kami, agar hidup kami menjadi bermakna bagi sesama kami. Lalu nama Tuhan dimuliakan lewat kehadiran kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah kami dimampukan untuk tidak saja menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat setia sampai pada kesudahan akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambut dan dengarlah seluruh permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.